Selamat malam Pak, perkenalkan kami dari PR 08, nama saya Gracia Utagal, NIM 12S25001. Dan saya Rafael Simatupang, NIM 12S25006. Di video ini kami akan membahas ujian akhir semester praktikum pemrograman visual, di mana soalnya yang pertama, sistem evaluasi kantin asrama. Kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus yang pertama meminta jumlah reviewer maksimal 20, yang kedua menerima rating 1-5, input di luar rentang harus ditolak. Yang ketiga, menghitung rata-rata. Rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating lebih dari 4. Yang keempat, memberi evaluasi berdasarkan rata-rata. Kurang dari 3, itu kantin harus perlu evaluasi manajemen. 3 sampai kurang dari 4, kondisi cukup masih perlu peningkatan. Lebih dari 4, kantin dalam kondisi baik. Wajib menggunakan minimal 2 fungsi. Contoh inputnya seperti yang diberikan pada soal, dan contoh outputnya harus sesuai dengan soal. Untuk melihat soal ini berjalan, kami akan membuatnya ke logaritm. Baik Pak, jadi di sini untuk program pertama itu, di sini kami membuatnya, yang pertama kami akan mendeklar dengan variabel yang pertama itu, kami declare variabel n, lalu variabel i, rating, sum, min, max, dan count high dengan tipe integer. Lalu yang kedua kami declare variabel rata-rata untuk variabel rata-ratanya dengan nama variabel rata dengan tipe data real. Lalu setelah itu kami membuat declare yang ketiga itu daftar rating dengan tipe data string. Lalu di sini kami buat inputan untuk n-nya. Lalu di sini kami assign di mana sum itu sama dengan 0, lalu count high itu sama dengan 0. Lalu di sini kami membuat minimalnya itu 100 dan maksimalnya itu minus 1. Lalu untuk daftar ratingnya kami assign dengan daftar rating, di sini akan ada stringnya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke sebuah looping, di mana ini adalah loopingan for dengan variabel i dengan start value 1 dan end value n, di mana nanti akan sesuai dengan inputan n yang kita masukkan. Lalu di sini kita akan diminta untuk menginput rating. Lalu di sini kami assign dengan daftar rating sama dengan daftar rating dan rating. Lalu di sini kami buat sumnya itu kami assign sum sama dengan sum plus rating. Lalu di sini akan masuk ke if yang pertama itu sama dengan rating lebih besar dari max. Lalu kami buat max itu sama dengan rating yang akan mengeluarkan rating. Lalu if yang kedua itu sama dengan rating kurang dari min, di mana di sini akan ada min sama dengan rating. Lalu kami membuat rating lebih atau sama dengan 4. Di sini akan kami buat count sama dengan count high ditambah 1. Setelah loopingannya selesai, dia akan masuk ke assign itu sama dengan rata dan sum per n. Lalu di sini kita akan masuk ke fungsinya. Di sini ada function check status, di mana fungsinya itu kami buat dengan function name check status dengan parameter nilai rata dengan tipe data real. Lalu untuk return type-nya kami buat string dengan return variable pesan. Di sini kami membuat sebuah if dengan nilai rata lebih atau sama dengan 3.0. Lalu di sini akan ada pesan. Kami assign pesannya dengan kondisi cukup masih perlu peningkatan, lalu kondisi kurang perlu perbaikan segera. Di sini kami kembali ke function main, di mana setelah itu semua akan ada outputnya. Output daftar rating, terus rata-rata, output tertinggi, terendah, review rating, dan cek statusnya. Untuk melihat program ini kita akan menjalankannya sesuai dengan input yang akan dibuat. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jumlah reviewernya itu ada 6. Lalu di sini akan masuk ke rating yang pertama itu 4, 5, 2. Karena di sini maksimalnya itu harus antara 1 dan 5, jadi di sini 6 tidak bisa. Jadi kami ulang dengan kami masukkan 3. Lalu karena minus 1 tidak bisa, kami buat dengan 1. Lalu setelah itu untuk yang terakhir itu adalah 4. Nah, ini akan keluar outputnya, di mana akan keluar daftar rating, terus rata-ratanya 3,17. Lalu untuk yang tertinggi sama dengan 5, terendah 1, dan review rating sama dengan yang 3 orang yang mereview lebih dari 4. Lalu di sini kami buat kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Nah,
Jadi di sini untuk soal nomor 1 kami bisa membuatnya itu selesai. Untuk soal nomor 1 itu bisa kami katakan selesai. Untuk soal nomor 2, simulasi manajemen stok minimarket asrama. Soalnya, buat sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang. Untuk tiap barang, input yang pertama nama barang, stok awal, lebih atau sama dengan 0, jumlah terjual lebih kecil atau sama dengan stok awal. Hitung stok akhir dan tampilkan status. Jika 0, habis. Segera restock. Kurang dari 5, stok menipis. Lebih dari 5 atau sama dengan 5, stok aman. Kapan terakhir? Gunakan array paralel fungsi validasi dan fungsi status stok. Di sini, contoh inputannya harus sesuai dengan soal, dan contoh outputannya juga harus sesuai dengan soal. Untuk melihat program ini berjalan, kita buat ke Flowgaretum. Oke, baik Pak. Di sini kita akan masuk untuk program soal nomor 2. Di sini akan ada dua fungsi, yaitu main dan check status. Di sini untuk yang fungsi mainnya akan ada declare dengan variabel n, i, dan sisa dengan tipe data integer. Lalu setelah itu akan ada declare status dengan tipe data string. Lalu di sini kami buat inputan untuk masukkan n. Di sini akan ada string nama array dengan array nama n. Lalu stock array tipe data integer dengan array size n, dan juga tipe data variabel terjual array dengan tipe data integer dengan array size m. Lalu di sini kita akan masuk ke looping yang pertama, di mana loopingan itu variabel i start value 0 dengan n value n dikurang 1. Lalu kita akan masukkan nama array, stock array, dan terjual. Lalu di sini kita akan masuk ke fungsi yang kedua, check status. Di sini check statusnya dengan kalian buat dengan function name check status dengan parameternya sisa barang dengan tipe data integer. Lalu return type-nya kalian buat string dengan variabel pesan. Di sini akan ada string pesan, declare pesan dengan tipe data string. Lalu akan masuk ke if yang pertama. Di sini sisa barang sama dengan 0. Di sini akan keluar pesannya kami pesan dengan habis, segera restock. Jika masuk ke false, dia akan masuk ke sisa barang lebih dari atau sama dengan 5. Dia akan masuk ke sekian true dengan pesan kami buat dengan stok menipis. Lalu jika masuk ke false, kami buat pesan itu stok aman. Nah, kembali ke function main. Di sini kita akan melanjutnya akan ada output untuk membuat hasil laporan, dan di sini akan membuat nama, stok awal, terjual, sisa, dan status. Lalu di sini akan masuk ke sebuah loopingan lagi, loopingan for dengan variabel i dengan start value 0 dan n value n dikurang 1. Lalu di sini akan ada sisa, kami assign dengan stok array i dikurang stok array terjual array i. Lalu di sini akan ada status dengan check status sisa untuk mengambil dari function tadi. Lalu akan ada outputnya. Nah, untuk mencoba program ini kita akan buat sesuai dengan inputan yang ada. Di sini kita diminta untuk menginput jumlah barang itu ada 4 barang. Di sini barang pertama itu dengan nama Indomie. Stoknya itu ada 20 dan sudah terjual 5. Untuk barang yang kedua itu adalah susu UHT dengan stok 4 dan terjual kami buat 3. Lalu roti tawar, stoknya itu ada 6 dan terjual ada 6. Lalu yang barang keempat itu adalah kopi saset, di mana ada stok 3 dan terjual 3. Nah, ini adalah hasilnya, di mana akan ada keluar nama, stok awal, terjual, status, dan sesuai dengan output yang ada. Di mana Indomie stok awalnya 20, dengan contoh Indomie stok awal 20, terjual 5, dan sisanya ada 15. Di sini akan ada stok aman, dan begitu seterusnya sesuai dengan yang ada. Jadi untuk soal nomor 2 ini kami buat sudah sesuai dengan yang diminta input dan outputnya. Jadi soal nomor 2 itu sudah kami katakan benar. Soal nomor 3, sistem perhitungan konsumsi listrik kamar. Setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima yang pertama nama penghuni, jumlah perangkat maksimum 10, konsumsi tiap perangkat lebih besar atau sama dengan 0,
Hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih dari 10.000 watt, tampilkan peringatan. Gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. Contoh inputnya, jumlah penghuninya 3, penghuni 1, misal Budi, atau sesuai dengan soal, dan contoh outputannya juga harus sesuai dengan soal. Untuk melihat bahwa program ini berhasil, kami akan membuatnya ke logaritm juga. Di sini untuk program nomor 3, dari soal nomor 3, di sini akan ada 3 function, di mana function yang pertama itu adalah kami declare variable n, im, dan grand total dengan tipe data integer. Lalu di sini kami declare juga status akhir dengan tipe data string. Di sini kami assign grand total sama dengan 0. Lalu di sini kita akan diminta untuk menginput n. Lalu akan ada variable nama r dengan tipe data string dengan array size n. Lalu ada juga tipe data subtotal r dengan tipe data integer dan array size n. Nah, di sini kita akan masuk ke looping yang pertama itu dengan variable dengan tipe for, di mana variable i dengan start value 0 dan end value n dikurang 1. Di sini akan diminta untuk menginput nama dan menginput m. Lalu di sini subtotal r variable array i kami buat dengan hitung subtotal m. Lalu di sini grand totalnya itu kami buat grand total ditambah subtotal r. Lalu di sini akan ada output untuk konsumsinya. Akan ada sebuah loopingan juga dengan for dengan variable i start value 0 dan end value n dikurang 1. Dengan sini akan ada outputnya. Nah, lalu kita akan masuk ke fungsi yang kedua itu check status. Di sini fungsi check status ini kami buat dengan fungsi name check status dengan parameter total WH untuk dengan tipe integer. Lalu untuk return type-nya kami buat variable pesan dengan tipe data string. Di sini akan ada sebuah string pesan, lalu akan ada sebuah if dengan total WH kurang dari atau sama dengan 100 dengan 1000. Di sini akan keluar pesan konsumsi masih dalam batas wajar, dan jika masuk ke dalam false, jika masuk konsumsi berlebihan, harap hemat energi. Lalu akan masuk ke return string pesan. Lalu di sini akan function yang ketiga itu hitung subtotal. Di mana hitung subtotal ini kami buat function name-nya hitung subtotal dengan parameter jumlah barang dengan return type integer dengan variable total. Lalu di sini akan ada sebuah declare variable j, watt, dan total dengan tipe data integer. Lalu di sini totalnya kami assign dengan 0. Lalu akan ada sebuah looping for, di mana variable j itu start value box 1 dan end value itu ada jumlah barang. Di sini akan ada inputan watt. Lalu kami buat total itu kami assign dengan total ditambah watt. Lalu kembali ke function main. Di sini akan ada outputnya. Lalu akan ada status akhir sama dengan check status grand total. Dan ada output status akhir. Untuk melihat program ini juga kita akan mencobanya dengan input dan output yang ada di soal. Di sini kita pertama diminta untuk memasukkan jumlah penghuninya itu ada 3. Lalu yang pertama itu adalah Budi, di mana perangkatnya itu ada 3. Ada 20, 50, dan 40. Dan untuk nama yang kedua itu adalah Tika. Ada satu perangkat dengan 200 watt. Penghuni ketiga ada Rian dengan 4 perangkat. Lalu di sini ada nama Rian. Dia ada punya 4 perangkat. Di sini perangkatnya itu ada 150. Lalu 150 juga. Di sini karena diminta masukkan 10 tidak bisa, jadi kita diminta untuk masukkan 100. Lalu 200. Nah, outputnya itu Budi 100 watt, Tika 200, dan Rian 600. Untuk total konsumsi kamar itu 910 watt. Di sini karena masih belum melewati 1000, konsumsinya masih dalam batas wajar. Nah, dengan hasil ini, untuk soal nomor 3, bisa kami katakan benar, dan soal nomor 3 sudah selesai. Soal yang keempat, sistem penjadwalan Shift Assistant Lab. Buat rekap Shift Assistant Lab maksimal 8 asisten. Inputnya, yang pertama nama, yang kedua shift, jumlah shift dari 0 sampai 7. Input invalid harus diulang. Yang pertama, hitung yang total shift
Yang kedua, rata-rata shift. Yang ketiga, shift terbanyak. Dan yang keempat, shift tersedikit. Evaluasi, yang pertama, rata-rata kurang dari 3, itu distribusi tidak merata. Kemudian, yang kedua, lebih atau sama dengan 5, shift terlalu padat. Contoh input dan outputnya harus sesuai pada soal. Untuk melihat soal ini tuh sesuai, kami akan buatnya ke logarithm. Untuk soal dari program nomor 4, di sini akan ada dua function, di mana function main dan cek kesimpulan. Di sini untuk function main itu akan ada declare yang pertama itu variable n, i, total shift, max shift, dan min shift dengan tipe data integer. Lalu akan ada untuk variable rata-rata yang dibuat dengan tipe data real. Lalu akan ada tipe data string dengan variable max nama, min nama, dan kesimpulan. Dari sini total shift-nya akan kesan dengan 0, max shift minus 1, dan minimum shift 1000. Di sini akan kita diminta menginput n. Lalu setelah itu akan ada string array n, nama a. Lalu akan ada shift r dengan tipe data integer dengan array n. Di sini akan masuk ke looping yang pertama itu for dengan variable i, start value 0, dan end value n dikurang 1. Lalu sini akan diminta untuk menginput nama dan shift. Lalu akan ada looping yang kedua, looping for dengan variable i, start value 0, dan end value n dikurang 1. Di sini kita akan ada total shift yang kami set dengan total shift ditambah shift r. Lalu akan ada if yang pertama itu shift r lebih besar dari max shift. Dia akan masuk ke keadaan true, di mana max shift itu sama dengan shift r dan max nama sama dengan nama r. Lalu akan ada if yang kedua itu shift r kurang dari min shift, di mana min shift sama dengan shift r dan min nama sama dengan nama r. Lalu di sini juga akan ada rata-rata kami misalnya dengan total shift per n. Kita akan masuk ke cek kesimpulan, di mana function cek kesimpulan ini kami buat dengan function name cek kesimpulan dengan parameter maxval, tipe data integer, dan minval dengan tipe data integer. Lalu return type-nya kami buat dengan tipe data string dan variable pesan. Lalu di sini akan ada declare yang pertama, declare pesan dengan tipe data string, lalu declare selisih dengan tipe data integer. Lalu di sini selisih kami buat maxval dikurang minval. Di sini akan ada sebuah if di mana selisih lebih atau sama dengan 3. Di sini akan kami buat pesannya distribusi tidak merata, beberapa asisten terbebani, dan satu lagi distribusi shift cukup merata. Lalu kembali ke function main. Di sini akan ada output di mana start shift, lalu akan masuk juga ke sebuah looping for variable i, start value 0, dan end value n dikurang 1. Lalu akan ada output to nama, output to total shift, rata-rata, shift terbanyak, shift tersedikit, dan cek kesimpulannya. Untuk melihat program ini betul, kami akan coba membuatnya sesuai dengan input dan output yang ada. Di sini untuk input yang itu dibuat jumlah asisten itu sama dengan 5. Di mana Sinta punya shift 2, Daniel 5, Lala 7, Johan karena tidak bisa min 1 kami buat dengan 1, dan Rico sama dengan 4. Nah, akan keluar output daftar shift Sinta sama dengan 2, Daniel 5, Lala 7, Johan 1, dan Rico 4. Untuk total shift yang pertama itu dari 19, rata-rata 3,8, di mana shift terbanyak dipegang oleh Lala dengan 7 dan shift sedikit Johan 1. Lalu di sini keluar sebuah kata-kata distribusi tidak merata, beberapa asisten terbebani. Nah, untuk program nomor 4 ini karena sudah sesuai dengan output yang diminta, bisa kami katakan sesuai dan selesai. Untuk soal nomor 5, sistem kelayakan beasiswa internal. Program memproses data pendaftar beasiswa maksimal 15 pendaftar. Untuk tiap pendaftar, inputannya yang pertama nama, IPK 0 sampai 4, yang ketiga 4 pendapatan keluarga, yang keempat tanggungan keluarga. Kriteria kelayakan yang pertama IPK lebih atau sama dengan 3,0. Yang kedua pendapatan kurang atau sama dengan 3 juta. Yang ketiga tanggungannya lebih dari 3.
Jika pendaftar lolos kurang dari 3, tampilkan peringatan. Contoh inputnya pada soal ini, misal jumlah pendaftarnya 5 dan outputannya harus sesuai dengan soal. Untuk melihat soal ini berhasil atau outputannya benar sesuai soal, kami akan membuatnya ke logaritma. Oke, baik Pak. Di sini untuk soal yang terakhir, nomor 5. Ini programnya akan ada dua function, yaitu main dan cek lulusan. Di sini akan ada di function main, akan ada sebuah declare, di mana declare itu akan ada variable n, i, dan total lolos, lalu jang, dengan tipe integer. Lalu akan ada string status, baru total lolos kami buat dengan 0, lalu akan ada inputan n. Di sini akan ada juga declare array nama r, tipe string, array n, lalu ipkr, tipe data real dengan array n, lalu akan ada integer dengan variable name gaji r dengan array n. Di sini akan ada sebuah looping. Yang pertama itu loopingan for variable i, start value 0 dan end value n dikurang 1. Dan kita diminta untuk masukkan nama, IPK, gaji dan inputannya. Lalu di sini akan ada loopingan kedua, looping for juga dengan variable i, di mana start value 0 dan end value n dikurang 1. Di sini akan ada status kayak buat dengan cek status, cek lulusan. Lalu akan ada outputan, dan di sini akan ada function di mana status lolos syarat awal. Lalu kami assign dengan total lolos sama dengan total lolos tambah 1. Lalu kita akan masuk ke function yang kedua, itu cek kelulusan. Di mana function cek kelulusan ini kami buat dengan parameter nilai PK dengan tipe data real dan nilai gaji dengan tipe data integer. Lalu untuk return type-nya kami buat return variable hasil dengan tipe data string. Lalu di sini akan ada declare variable hasil dengan tipe data string. Di sini akan ada sebuah if di mana nilai IPK lebih atau sama dengan 3.0 dan nilai gaji kurang atau sama dengan 3 juta. Di sini akan ada sebuah sign di mana hasil kami assign dengan lolos syarat awal dan yang kedua hasil tidak lolos. Kembali ke function main. Di sini akan ada outputan untuk total pendaftar lolos. Untuk melihat program ini benar atau tidak, kami akan membuat sesuai dengan input dan output yang ada. Oke, di sini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah pendaftar ada 5. Yang pertama Andi, IPK 3,4 dengan gaji di 500 dengan tanggungan 4. Lalu ada Sari, IPK 2,9 dengan gaji 2 juta dan tanggungan ada 3. Lalu Nur IPK 3,7 gaji 5 juta tanggungan 2. Lalu ada Rafi IPK 3,1 dengan gaji 1.500 dan tanggungan 5. Lalu ada Lilis IPK 3,0 gaji 3 juta dengan tanggungan 3. Nah, di sini akan keluar output Andi lolos syarat lolos, Sari tidak lolos, Nur tidak lolos, Raffi lolos, dan Lilis lolos. Dan total lolos itu ada 3. Nah, karena hasilnya sudah sesuai output yang diminta, jadi untuk soal nomor 5 ini kami akan selesai dan programnya sudah benar. Pak, karena kelima program dari 5 soal ini sudah selesai, jadi di sini kita seperti biasa akan mensubmitnya. Seperti biasa, di sini kami masukkan soal untuk setiap file program itemnya, kami masukkan ke dokumen, di mana dokumen itu untuk dokumen UAS-nya. Kami masukkan logaritmnya. Lalu seperti biasa kami menyalin Java, template Java-nya ke dalam. Lalu setelah itu kami simpan dan kami masukkan ke GitHub untuk kami submit. Nah, di GitHub kami membuat action, dan di action itu kami buat auto grading. Nah, di sini auto grading kami sudah hijau, yang berarti program itu sudah benar dan sudah selesai. Jadi untuk tugas ini sudah selesai.
Nah, untuk kesulitan mengerjakan tugas ini, tadi di beberapa soal, untuk outputnya itu tidak sesuai dengan yang diminta. Ada beberapa kesalahan dalam keluaran outputnya. Jadi setelah kami kerjakan, setelah kami perbaiki lagi outputnya, akhirnya outputnya sudah sesuai dan jika dimasukkan inputnya juga sesuai dengan output yang berada di soalnya. Jadi untuk tugas pengerjaan UAS saat ini, soal nomor 1 sampai 5 kami katakan selesai. Baik Pak, untuk praktikum ujian akhir semester pemrograman visual ini sudah selesai kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.